Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu, Bapak, Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk bukti kasih setia Tuhan yang sungguh nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini menjadi bukti nyata semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini pun kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama masuk dalam perenungan bersama dengan firman Tuhan. Dari sebab itu urapi kami semua tanpa kecuali satu pun, sebab hanya dengan kekuatan urapan Roh Kudus maka kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah roti kehidupan bagi rohani kami. Berkati dan perdengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sobat Maestro terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Ini merupakan satu hal yang perlu kita lakukan dengan keseriusan, dengan pergumulan di tengah kehidupan kita yang kita sendiri rasakan dan alami, penuh dengan tantangan, pergumulan, dan juga perjuangan dengan hidup ini. Tetapi kembali firman Tuhan mengajarkan dan menuntun kita agar kita sebagai umat Tuhan dapat mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita alami dan jalani. Puji syukur pada Tuhan. Kita akan lihat sebagai ayat pembuka di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi melalui ayat ini Rasul Paulus mengingatkan secara khusus bagi jemaat Tesalonika, tetapi juga bagi kita semua yang saat ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita perlu bersyukur dalam segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yang sedang kita alami saat ini. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, dan mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus umat tebusannya lakukan. Mengucap syukur adalah satu tindakan untuk menggantikan keluh kesah yang ada. Ya, kalau kita bersyukur artinya kita menggantikan keluh kesah dengan rasa syukur. Orang yang berkeluh kesah adalah orang yang tidak mau menerima keadaan. Orang yang berkeluh kesah, orang yang tidak siap menerima keadaan. Tetapi orang mampu mengucap syukur karena dia mau menerima keadaan apapun yang terjadi. Dia dapat mengucap syukur. Dan memang itulah kehendak Allah untuk dilakukan
oleh kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Memang tidak mudah melakukan, karena hal mengucap syukur dalam segala sesuatu itu merupakan satu tindakan penyangkalan diri. Kita lebih cenderung untuk menolak situasi yang tidak menyamankan kita. Itu kecenderungan manusiawi kita, kecenderungan kedagingan kita. Kita maunya segala sesuatu nyaman, berjalan aman, yaitu harap. Tetapi ketika kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Lakukanlah. Kita perlu mengucap syukur dalam segala. Karena itu adalah kehendak. Nah, Rasul Paulus memberikan hal-hal praktis yang harus dihindari dan hal-hal praktis yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, supaya kita dapat mengucap syukur. Ya, puji syukur pada Tuhan. Kita akan lihat hal-hal praktis yang harus dihindari oleh umat Tuhan. Apa yang harus dihindari? Supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengucap syukur dalam segala. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Petunjuk praktisnya yang harus dihindari, jangan padamkan roh. Rohnya roh besar, Roh Kudus. Di dalam surat yang lain, Rasul Paulus juga menasihatkan kepada orang-orang di Roma yang menyatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita umat Allah, kita anak Allah. Kita ini hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dari sebab itu di dalam Tesalonika dikatakan jangan padamkan roh. Jangan padamkan pimpinan Allah. Jangan menolak pimpinan Allah. Jangan menolak tuntunan Allah. Jadi di dalam kehidupan ini, di dunia ini, kita sebagai anak-anak Allah itu punya pimpinan, punya pemimpin, yaitu Roh Allah yang bersekutu dengan roh itu. Sehingga kita, anak-anak Allah, tidak menerima roh-roh ketakutan, tetapi roh-roh yang membuat, Roh Allah yang membuat kita mampu mengucap syukur, berseru kepada Allah, ya Bapa, ya Aba. Ya, itu pimpinan daripada Roh Allah. Dari sebab itu, di dalam Tesalonika, Paulus mengingatkan jangan padamkan roh. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Rohnya dikobarkan, menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Wah, luar biasa. Ini satu tindakan untuk menguatkan sesuatu potensi kekuatan yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan, yaitu membangkitkan, mengobarkan semangat roh. Jangan padamkan. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-20, jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Apa yang dimaksud dengan nubuat-nubuat? Nubuat-nubuat itu sudah terhimpun penuh dan lengkap, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, yang sudah terangkum di dalam seluruh isi kitab suci, yaitu firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan.
atau kuasa perkataan Tuhan. Ini yang diperingatkan oleh Paulus. Dengan maksud, jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Kita tidak perlu cari nubuat-nubuat yang baru lagi. Sebab nubuat-nubuat yang dari Allah itu sudah lengkap, sudah pas, sudah persis terangkum di dalam kitab suci, di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Sehingga kita dapat menikmati kuasa perkataan Tuhan, kuasa firman Tuhan. Sebab itu, kita perlu memperhatikan agar kita tidak meremehkan firman Tuhan. Kita tidak meremehkan perkataan-perkataan firman. Tetapi justru perkataan-perkataan firman itulah yang senantiasa memberikan harapan, memberikan semangat, memberikan sukacita, memberikan tuntunan, memberikan kepada kita hikmat. Puji syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat hal yang harus dihindari oleh umat Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan. Memang kejahatan itu, sangat banyak sekali. Bentuk-bentuk kejahatan. Baik kejahatan yang nyata yang kita lakukan dengan perkataan kita, kejahatan yang nyata yang kita lakukan dengan tindakan kita, atau kejahatan yang menguasai hati dan pikiran kita. Ini segala jenis kejahatan. Kejahatan apa yang kita lakukan dengan perkataan kita? Memfitnah, menipu. Itu kejahatan-kejahatan perkataan. Lalu kejahatan tindakan fisik kita, memukul, mencuri, dan banyak hal, membunuh bahkan. Itu tindakan kejahatan-kejahatan. Lalu ada kejahatan di dalam hati kita. Apa itu? Iri, dendam. Iri, dendam, serakah. Ini adalah akar-akar kejahatan. Tamak akan uang, itu adalah akar segala kejahatan. Jadi hati dan pikiran kita itu, kalau kita tidak menjaga hati kita, bahayanya kita terjebak di dalam satu lingkup cengkeram kejahatan. Orang tamak mungkin gak kelihatan, mungkin kata-katanya baik, tindakannya baik, tapi hatinya serakah. Jadi segala perencanaan, segala siasat, motivasinya yaitu untuk apa? Pemuasan kepada diri sendiri. Ini satu tindakan kejahatan. Maka sebab itu Paulus mengingatkan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Roma 12:21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita isi hati dan pikiran kita dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai kebenaran, sehingga ketidakbenaran itu disingkirkan dari hati dan pikiran kita. Kebenaran menghasilkan kebaikan, kejahatan menghasilkan ketidakbenaran. Ketidakbenaran itu menghasilkan kejahatan. Maka ibu bapak saudara terkasih, kita perlu menjaga hati, karena kita tahu bahwa kejahatan itu harus dikalahkan dengan kebaikan. Bukan kejahatan kita kalahkan dengan kejahatan yang lebih jahat lagi, bukan.
Itu dendam dibalas dengan dendam, jahat dibalas dengan jahat lagi. Itu bisa terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah pemenang. Nah, itu hukum dari dunia. Tetapi bagaimana firman Tuhan menasihatkan dan mengingatkan kita? Kita kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Dimulai dengan menjaga hati. Singkirkan segala jenis kejahatan yang bercokol di dalam hati. Tamak, iri, dendam, ketidakrelaan kita mengampuni, itu harus kita sentuh. Dan hal-hal praktis yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ini menguji segala sesuatu, lalu kita memegang yang baik. Menguji, kita perlu hikmat. Menguji, kita perlu pengetahuan. Menguji, kita perlu kebijaksanaan. Sebagaimana halnya, kita diperhadapkan di dalam hidup ini dengan berbagai ragam pilihan. Berbagai ragam keputusan yang harus kita ambil. Dari sebab itu, di dalam memilih berbagai keputusan, menentukan berbagai ragam yang harus jadi prioritas, kita perlu menguji segala sesuatu. Kita perlu memeriksa, mempertimbangkan segala sesuatu. Jadi jelas, hikmat itu perlu. Dan anak-anak Allah memang diberi hikmat oleh Roh Allah. Nah, ini ibu bapak saudara terkasih, kita mesti pahami seperti yang dituliskan kan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini tuntunan firman Tuhan. Hidup di dalam zaman sekarang ini, bukan kekuatan saja yang kita perlu, bukan kekuasaan yang kita perlukan, bukan kekayaan yang kita perlukan, tetapi kita perlu hikmat. Kita perlu menghadapi kehidupan sekarang ini dengan hikmat yang daripada. Maka sebab itu dinasihatkan, ujilah segala sesuatu. Kita perlu menguji. Kita tidak boleh terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Ya kan? Kalau sesuatu yang perlu diuji itu mesti diteliti, dievaluasi, dipertimbangkan. Bahkan kita perlu mendapat nasihat-nasihat. Setelah teruji, baru kita pegang yang baik. Pegang yang baik. Jangan yang buruk yang kita pegang. Bagaimana caranya supaya kita bisa erat memegang yang baik? Singkirkan tuh yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Gaya hidup yang tidak sesuai. Kita perlu singkir. Banyak sekali gaya hidup yang sekarang ini membuat tanpa sadar kita ini sudah memiliki gaya hidup kebiasaan yang tidak baik. Ya, ini seringkali terjadi tanpa kita sadar. Salah satu aja yang sederhana. Tidur malam, bangun jadi siang. Gitu kan? Ini banyak melanda generasi muda. Makanya kalau misalnya suruh tidur tuh rasanya jam 9 malam, jam 10 malam, baru jam 9, jam 10. Kalau tidur itu jam 1, jam 2, lalu bangunnya jam berapa? Jam 12 siang. Nah, ini gaya hidup yang tanpa sadar sudah bergeser. Ya, komunikasi di dalam keluarga itu juga sudah banyak bergeser. Orang lebih suka diam diri. Orang lebih suka berkomunikasi lewat gadget.
Sehingga ada istilah, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Hanya lewat gadget. Mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Bisa video call, hahaha, ketawa sendiri ya, menghadap gadget. Ini satu kebiasaan yang tanpa sadar menyeret kita. Sehingga kita yang dekat, yang harusnya kita membangun relasi intim, malah menjadi jauh. Nah, kita perlu menguji, kita perlu memegang. Bagaimana kita dapat menguji dan memegang yang baik? Kita perlu ikut. Sehingga kita dapat membedakan mana apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang semu. Puji syukur pada Tuhan. Nah, hal inilah yang harus kita lakukan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 dinasihatkan, tetaplah berdoa. Berdoa. Di dalam Markus 14 ayat yang ke-38 ini kata Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berbicara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh dan dikalahkan oleh berbagai godaan-godaan yang membuat kita tidak fokus terhadap Tuhan. Sehingga banyak sekali orang terjerat oleh godaan-godaan keinginannya sendiri, sehingga orang itu terjerumus di dalam berbagai duka cita. Wah, orang sudah terikat, terjerumus di dalam berbagai duka cita. Apa yang dikatakan? Keluh kesah. Orang mengeluh ini, mengeluh itu. Kenapa? Karena sebetulnya dia jatuh di dalam keinginannya sendiri yang membuat dia kehilangan sukacita. Hidup dalam duka cita. Hari sebab itu, Paulus mengingat, tetaplah berdoa untuk menjalin relasi komunikasi dengan Allah kita, Bapa kita yang adalah sumber segala sesuatu. Dia tuh sumber kehidupan. Dari sebab itu jangan kita takut menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena Allah Bapa kita, penguasa kerajaan surga, itu sumber segala kehidupan. Dari sebab itu, orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, orang yang menjauhi apa yang Tuhan larang, dia dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan itu ada kekuatan sukacita yang berkesinambungan. Sehingga di dalam segala situasi kondisi apapun, kita tetap dapat bersukacita. Ketika kita bersukacita, apa yang keluar dari mulut bibir kita? Ucapan syukur. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah perenungan bersama firman Tuhan pada kali ini memberkati kita semua, mendorong, membangkitkan roh kita untuk menyala-nyala, membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita dapat menikmati sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dari sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah ibu bapak sobat terkasih, melalui perenungan ini kita menikmati berkat Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Roh Kudus memberkati seluruh pendengar Maestro dimanapun berada, sehingga kami semua menikmati berkat kasih karunia dari Bapa di surga melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom seluruh sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.